banyak kesalahan para business owners itu terhadap mindset networking itu sendiri gitu ya. Networking itu bukan tempatnya untuk manen gitu ya. Dia saatnya adalah menabur. Banyak pebisnis yang rajin networking, tapi bingung kenapa relasi banyak tidak berujung kolaborasi yang menghasilkan. Nah, di episode kali ini, aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas cara membangun networking yang lebih strategis dan juga benar-benar berkolaborasi yang menghasilkan win-win. Nah, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Halo Coach Halo, Adit. Nah, Coach Adit, ya mau gimana? nanya nih Coach. Mm-mm. Kesalahan yang paling umum sering terjadi nih Coach Ya, saat pebisnis melakukan networking tuh apa sih? networking itu memang suatu kegiatan yang utama, strategik ya, bukan utama, strategik yang perlu dilakukan oleh business owners karena biar bagaimanapun para pelaku usaha itu kan tidak bisa melakukan semua sendiri ya. Iya, Ya, dia butuh support dari lingkungan dalam hal ini network ya, agar bisa membantu perkembangan bisnisnya juga gitu ya. Butuh orang lain gitu ya. butuh Nah, kerjasama. butuh kerjasama gitu ya dengan pihak-pihak yang berkaitan yang Hmm. memang bisa saling menguntungkan lah gitu ya. Nah, kesalahan dalam networking gitu ya, misalnya networkingnya apa nih? Datang ke suatu acara komunitas bisnis, Hmm. misalnya gitu kan paling sering yang begitu ya Hmm. networking ya. Yang paling simpel gitu ya, yang paling obvious, yang paling jelas dilakukan gitu ya. Punya banyak kesalahan para business owners itu terhadap mindset networking itu sendiri gitu ya. Hmm. Networking itu bukan tempatnya untuk manen gitu ya. Dia saatnya adalah menabur. Jadi kan ada istilah tabur tuai ya. Iya. Tabur tuai, Hmm. menabur, kemudian menuai. Menuai itu memanen lah gitu ya. Hmm. Memanen itu artinya ya datang ya jualan langsung gitu ya. Ke situ semua orang dijualin gitu ya. Kenal apa enggak gitu ya. Kenal aja enggak itu kan Yang penting orang jualan. jualan dulu gitu kan. Nah, itu kesalahan utama gitu ya. Hmm. Ya jadi harus punya pemahaman yang tepat dulu bahwa networking itu adalah menabur gitu Hmm. ya. Nah, jadi juga diawali dari sebelum dia datang juga harus ada persiapan gitu ya. Pertama yang tentu persiapannya ketika untuk networking itu dia harus tahu dulu goal besarnya dia datang itu apa gitu ya. Hmm. Tadi bukannya untuk jualan tapi Hmm. untuk nabur gitu ya. Jadi dia nanti kalau udah tahu oh nabur berarti dia harus ketemu siapa jelas mau ngomongin apa gitu Hmm. ya. Mencari informasi apa dari networknya itu juga harus jadi jelas gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi goal utamanya jelas, kemudian mindsetnya adalah menabur, ya. Ketika datang gitu ya, akhirnya ketika ketemu orang gitu ya, dia bisa tahu nih gitu ya, Hmm. untuk ketemu siapa aja di Iya. situ, gitu ya. Bukan berarti juga dia pilih kasih gitu ya. Misalnya, oh ini orang yang paling kelihatannya mentereng prospek yang mau didekatin. Jadi yang kelihatan biasa-biasa aja dia lewatin, nggak juga gitu gitu. Jangan-jangan justru yang biasa-biasa ini malah bisa memberikan peluang lebih baik gitu loh, Iya, iya. ya kan. Jadi dia harus secara strategis ya untuk ketemu banyak orang Hmm. ya, tapi dengan tujuan yang jelas tadi gitu ya. Dan ketika ketemu juga kualitas pembicaraannya juga harus benar nih gitu ya. Utamakan adalah jangan banyak omong, banyak denger gitu loh Hmm. ketika ngobrol sama orang. Network itu ya. Artinya gini, jangan terlalu fokus ke diri sendiri apa ya, menjual diri kasarnya gitu ya kan. Iya, iya. Tapi justru banyak mendengar, menggali informasi dari mereka, teman bicara kita ketika networking itu ya, Hmm. orang-orang baru itu, ya kan, bisnisnya apa, terutama ya masalah atau challenge yang mereka hadapi gitu ya. Tapi ya udah gali dulu kebutuhan itu sambil mengumpulkan namanya ya apa sih informasinya ya gitu. Hmm. Jadi bukan langsung lagi tadi ya, bukan langsung menuai gitu ya, tapi tetap farming gitu, gali kebutuhan, ajak kenalan, gali apa sih chemistry dulu lah gitu. Hmm. Hmm. Jadi ke orang-orang yang memang sudah kita tetap kenalan ke semua orang, tapi dari kenalan itu kan bisa tahu oh ternyata dia cocok nih dengan goal besar saya. Yang ini ya sekedar saya simpan aja kartu namanya gitu kan. Hmm. Yang ini oh perlu saya approach lebih deket nih gitu kan. Jadi ketika udah tahu semua di situ akhirnya dia bisa melakukan tindakan lebih lanjut untuk approach ke orang-orang yang tepat. Hmm. Approach-nya pun bukan untuk jualan, approach-nya adalah untuk menggali chemistry dan mencari tahu kebutuhan mereka Hmm. gitu ya. Tentu kita juga bisa di pikiran kita juga harus bisa mematchingkan antara kebutuhan mereka dengan solusi yang bisa kita berikan gitu kan. Dia juga dapat insight baru juga ya Coach ya. Iya, justru network itu saatnya
untuk mengumpulkan informasi kebutuhan dari teman-teman network itu, bukan untuk langsung jualan gitu. Nah, gimana nih Coach, Mhm. kita menilai apakah sebuah kolaborasi itu layak untuk dilanjutkan atau sebaiknya tuh dihindari gitu? Nah, ketika pada saat networking itu kan ngobrol nih sama Mmm, orang-orang yang menurut kita tepat ya. mhm, Itu kan yang kata-kata menurut kita tepat itu kan baru permukaan aja. Nah, pada saat ngobrol itu barulah kita mulai mengukur ya. Oh, mmm. dia juga ngukur kita loh gitu kan. Kita juga ngukur dia gitu ya. Ngukur tuh apa? Yang harus diukur adalah apakah kita berdua nih gitu ya punya visi misi yang selaras gak sih gitu Oh kan. iya, bener. Iya kan? Visi misinya kalau bertentangan ya gimana mau kita bisa kerjasama nanti gitu Iya, kan. Yang satu dia hanya ngejar keuntungan maksimal misalnya, tapi mhm, kalau kita punya visi yang lebih kepada membangun dengan apa ya, perlahan-lahan mungkin akan berbeda gitu kan. Kemudian juga pastikan bisnisnya mereka itu bukan kompetisi dengan kita gitu ya, tapi yang saling complementary atau saling menunjang gitu loh, mmm. ya kan. Kalau sesama tukang cukur misalnya, tentu kan dia berkompetisi ya, boleh tempatnya sama gitu ya. Tapi mungkin ternyata tukang cukur dia bisnisnya adalah laundry gitu kan. Mmm, Jangan langsung dianggap wah beda nih gitu ya. Enggak, bisa tahu-tahu bisa ada kerjasama yang saling melengkapi di situ. mhm. Yang penting tadi visi misinya sama gitu ya. Jadi juga harus lihat jangka panjangnya Ya juga. tadi kan goal besarnya, jangka panjangnya apa, Mmm, cari tahu gitu ya. mhm, Ya. Jadi harus dilihat dari sisi itunya ya, kebutuhan mereka sesuatu yang bisa kita sediakan nggak gitu kan, mhm, mhm, komplementari gitu. Kalau enggak kan percuma gitu ya. Jadi pastikan visi misinya sama, mhm. mindsetnya selaras, cara kerjanya juga mungkin selaras, kemudian saling melengkapi bukan saling bersaing gitu Iya, ya. iya. Dan pastikan masing-masing nanti bakal mendapatkan manfaat atau keuntungan dari kerjasama ini dengan saling menguntungkan nggak gitu loh. Jadi Kalau salah sama-sama satunya untungnya. saling ada yang akan dikorbankan atau dirugikan itu kan nggak benar Nah, gitu ya. iya benar. Bukan hanya kita yang dikorbankan, kita juga harus lihat apakah dia juga nanti mendapatkan manfaat atau keuntungan yang seimbang gitu loh. Oke Coach. Mhm. Nah, yang terakhir nih Coach, Iya. langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan setelah networking biar relasi itu tidak terputus gitu Oh, aja tuh ya Coach? setelah eventnya selesai Iya, pulang dia dapat mhm, kartu nama kita kan, mhm, udah dapat informasi tentang dia, tentang visinya, tentang mhm, kebutuhannya, tentang produknya, tentang bisnisnya gitu ya, tentang masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Balik ya yang paling simpel adalah ya jaga hubungan ya, mulai bangun komunikasi gitu loh. mmm, Ya, misalnya 24 jam setelahnya maksimal misalnya ya kirim WhatsApp atau email gitu ya, menyapa dia lagi gitu kan. Kemudian ucapkan terima kasih sudah ngobrol, tapi juga jangan yang sekedar basa-basi doang ya. iya, iya, Jadi harus benar-benar menunjukkan bahwa kita tuh kenal mereka, paham mereka. Misalnya eh, ceritakan lagi situasi yang dihadapi, tantangannya dia. Oh, jadi kalau si network baru itu baca tuh, oh ternyata orang baru ini ngerti gue ya gitu, tahu mhm, persis nih masalah gue gitu loh. Dia benar-benar dengerin waktu kita ngobrol gitu loh. Jadi nggak sekedar halo-halo yang basa-basi doang gitu ya, iya, tapi iya, benar-benar menjabarkan lagi percakapan itu summary-nya, ibaratnya summary yang memang, tapi summary yang bukan summary dari yang kita ceritakan, tapi summary dari informasi yang kita dapat informasi. tentang mereka. Iya, dari Jadi mereka. yang kita sampaikan itu tentang merekanya bukan tentang kitanya gitu ya. Mhm, Termasuk tantangannya mereka gitu. Kalau dari situ diskusinya lancar, mulailah memberikan bantuan, tawarkan solusi gitu loh. mmm. Jadi jangan ujuk-ujuk kita jualan juga gitu ya, belum saatnya gitu. Kita bisa bantu memberikan solusi kalau dia butuh eh, orang lain juga kita bisa konekkan dengan orang lain yang dibutuhkan Mmm, gitu ya. Kalau kita punya pengetahuan atau pengalaman yang serupa, kita bisa tawarkan mentoring ke dia, mentoring gratis lah gitu, yang memberikan saran. mmm, Jadi benar-benar kita kasih servis ke dia dulu gitu ya. Sembari ujuk-ujuk kita ukur lagi ya, sudah saatnya nggak nih kalau saya bisa menawarkan solusinya gitu, mhm, atau menawarkan kerjasama dalam hal ini, bukan mhm. solusi sih ya, no, solusi kan tadi udah. Solusi di awal ya Nah, tadi. sekarang baru menawarkan kerjasama gitu, dan itu juga nggak cepat juga ya gitu ya, misalkan bisa mungkin beberapa kali komunikasi atau bahkan sampai ketemuan lagi dulu gitu.
Oh, Tadi jadi tabur dulu kan pemainnya belakangan. juga harus lihat nih berapa lama bisa bisa langsung untuk berjualan itu ya coach ya. Iya, dari pengalaman saya sih hampir jarang terjadi langsung dalam waktu cepat jualan gitu ya. Hmm. Kecuali kalau dia sendiri memang sudah tahu kebutuhannya apa, dan juga sudah melihat saya bisa memberikan value apa gitu Hmm. ya, langsung bisa mereka bisa, bahkan mereka ini satu duluan itu nanya gitu, apakah Hmm. kita punya bisa memberikan support. Kalau kalau kita kan bisnisnya kan training, coaching Iya. ya, Hmm. networking di tempat para ini ya, mungkin dia butuh trainer yang eh, punya skill coaching gitu ya. Dia sendiri nggak punya resource itu. Kalau Hmm. dia sudah tahu bahwa saya ini adalah coach educator dan coach profesional gitu ya, dia ya langsung bisa ngajak kerjasama. Tapi kan itu Iya. kan jarang Iya, kayak gitu kan. butuh proses juga Butuh ya. proses gitu. Kalau nggak, iya itu kalau langsung begitu jarang gitu ya. Itu kan hal ideal banget ya Mm-mm. gitu. Wah, oke. Seru banget nih pembahasan kali ini bersama Coach Edit. Buat Ya, teman-teman semua yang ingin lebih tahu lebih lanjut terkait hal ini, bisa langsung join aja di grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari aku, Aya. saya Aditya Menjaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.